Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Azahara Rita Oktaviana dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tax treaty Indonesia antar Cina. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian tahu belum tax treaty itu apa sih? Nah, aku jelasin lagi ya. Tax treaty merupakan perjanjian pajak antara dua negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua pihak negara. Nah, tujuan dari adanya tax treaty itu apa sih? Tujuan untuk Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya pengenaan pajak berganda dan untuk menarik investasi modal asing ke dalam negeri. Nah, di sini ada pengetahuan umumnya. Aku jelasin ya. Untuk poin pertamanya itu, Direktorat Jenderal Pajak telah menerima pemberitahuan formal berlakunya nota kesepahaman persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintahan Cina mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengenalan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman P3B Indonesia dan Cina. Poin kedua, nota kesepahaman P3B di Indonesia dan Cina telah ditandatangani pada 26 Maret 2015 di Beijing dan antara lain berisi kesepakatan untuk menerapkan sebaik-baiknya persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah Republik Indonesia dan Cina. Nah, di sini ada petunjuk juknisnya ya. Aku jelasin lebih detailnya lagi. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 P3B Indonesia Cina, negara tempat timbulnya bunga dapat mengenakan pajak atas bunga yang bersumber di negara tersebut yang dibayarkan kepada beneficial owner yang merupakan penduduk negara pihak lainnya dengan tarif tidak lebih dari 10% dari jumlah bruto bunga. Nah, poin kedua itu, pada tanggal 26 Maret 2015, kompeten Authority Indonesia dan kompeten Authority Tiongkok telah menandatangani nota kesepakatan P3B Indonesia atau lembaga kedua negara yang dicakup dalam Financial Institution Controlled by Government sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat 3 P3B Indonesia Cina meliputi. Nah, di sini nih. Dalam hal Indonesia, yang pertama itu ada Pusat Investasi Pemerintah, yang kedua itu Lembaga Pembiayaan Ekspor dan Impor, terus ada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, terus Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Nah, itu tadi dalam hal Indonesia. Sekarang dalam hal Cina. Korporasi Bank Pembangunan Cina, yang kedua Bank Pembangunan Pertanian Tiongkok, yang ketiga Bank Ekspor Impor Cina, yang keempat Dewan Nasional untuk Dana Jaminan Sosial, yang kelima ada Perusahaan Investasi Tiongkok. Nah, di sini aku ingin mengulik atau menganalisis lebih dalam lagi teks treaty Indonesia Cina di pasal 10 ya. Nah, pada dasarnya di teks treaty Indonesia Cina itu ada 29 pasal dan aku memilih untuk mengulik di pasal 10 yang dengan topik dividen. Nah, tapi sebelumnya kalian udah pada tahu belum dividen itu apa? Nah, aku jelasin lagi ya. Dividen itu penghasilan dari saham atau hak lain yang berhak atas pembagian laba tapi bukan merupakan hutang piutang dan hal lain sesuai undang-undang negara. Nah, isinya di pasal 10 ayat 1, dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu negara pihak pada persetujuan kepada penduduk negara pihak lainnya. Pada persetujuan dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya tersebut. Nah, di sini penjelasannya, bila penerima merupakan pemilik saham yang menikmati dividen, maka pajak yang dikenakan maksimal 10% dari jumlah bruto dividen. Nah, di sini ada pertanyaan nih, bagaimana jika penerima dividen adalah pemilik saham yang memiliki BUT? Tapi
sebelumnya kalian udah tahu belum BUT itu apa sih? Nah, BUT itu singkatan dari bentuk usaha tetap, adalah bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri baik orang pribadi atau badan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya di Indonesia. Nah, jawabannya itu dari pertanyaan tadi, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan pasal 7 tentang laba usaha dan pasal 14 tentang pekerjaan bebas. Pada pasal 7, bila perusahaan yang menerima dividen memiliki BUT, maka atas laba yang berasal dari BUT tersebut dapat dikenakan pajak di negara pihak lain dalam persetujuan, tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari BUT aja ya, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, langsung aku bahas ke ayat 5-nya ya, masih di pasal 10. Di pasal 10 ayat 5 dijelaskan menyimpang dari ketentuan-ketentuan lain dalam persetujuan ini apabila suatu perseroan yang berkedudukan di negara pihak pada persetujuan memiliki bentuk usaha tetap di negara pihak lainnya. Pada persetujuan, keuntungan bentuk usaha tetap tersebut dapat dikenakan pajak tambahan sesuai dengan undang-undang di negara pihak lainnya. Namun pajak tambahan tersebut tidak lebih dari 10% dari jumlah keuntungan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan yang dikenakan di negara pihak lainnya tersebut. Nah, di sini aku ingin menjelaskan lebih dalam lagi. Jika perusahaan memiliki BUT di negara lain, BUT tersebut dapat dikenai pajak tambahan sesuai dengan undang-undang yang tadi dengan negara lain tersebut, tapi tidak boleh lebih dari 10% dari selisih keuntungan dikurangi pajak penghasilan yang dikenakan. Artinya, atas penghasilan tersebut tidak akan dikenakan pajak kembali atas keuntungan yang telah dikenai pajak. Terus, di pasal 10 ayat 6, bunyi pasalnya, apabila suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu negara pihak pada persetujuan memperoleh laba atau penghasilan dari negara pihak lainnya, pada persetujuan negara pihak lainnya tersebut tidak dapat mengenakan pajak atas dividen yang dibayarkan atau perseroan tersebut, kecuali sepanjang dividen tersebut dibayarkan kepada penduduk negara pihak lainnya atau sepanjang kepemilikan saham yang menghasilkan dividen tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha yang berada di negara pihak lainnya, dan juga negara pihak lainnya tidak dapat mengenakan pajak atas laba yang tidak dibagikan meskipun dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan terdiri dari laba atau penghasilan yang seluruhnya atau sebagian timbul di negara pihak lainnya tersebut. Nah, di sini aku jelasin lagi ya. Negara sumber penghasilan hanya dapat memajaki penghasilan yang diterima oleh penduduk negara domisili atau yang memiliki hubungan efektif dengan BUT di negara domisili. Bila bukan penduduk negara domisili, maka tidak dapat dikenai pajak oleh negara domisili tersebut, meskipun penghasilan menuju negara domisili. Inilah salah satu yang menyebabkan pentingnya Indonesia untuk membuat perusahaan lain mendirikan BUT di Indonesia. Dengan adanya BUT, maka Indonesia dapat memperlakukan mengenakan pajak penghasilan yang mengalir ke negara lain melalui BUT tersebut. Dalam Undang-Undang PPH juga dijelaskan bahwa BUT diperlakukan seperti WP badan dalam negeri dalam pengenaan pajaknya. Nah, ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah memperhatikan saya dalam menjelaskan teks Treaty Indonesia antar Cina. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.